Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali. Ini ada aturan terbaru ya, ini untuk gaji atau honorer untuk guru tidak tetap ya, GTT atau PTT tahun 2023 ya. Tentunya untuk guru dan tendik ataupun tenaga honorer tentunya harus tahu perubahan ini ya, termasuk nanti untuk syarat-syaratnya untuk mendapatkan gaji atau honor di tahun 2023 ini. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, kemarin ada Permendikbud ya nomor 2 tahun 2022 tentang Juknis BOS, yang mana mungkin kalau rekan-rekan ketahui ya, ini kemarin ada sedikit yang tidak mengenakan ya, itu tentunya untuk gaji di tenaga kependidikan atau tendik ya, atau mungkin staf tata usaha ataupun lain sebagainya ya. Di sini dijelaskan ya di dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022 itu di pasal 27 ya, dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 terdapat sisa dana. Ini kemarin yang sempat menjadi apa ya, istilahnya info tidak sedap ya, ini ketika masih ada sisa dana ya. Nah, ini pembayaran honor ini dapat diberikan kepada tenaga kependidikan ya. Mungkin ada yang memaknai bahwa kalau ada sisa ya, kalau tidak ada sisa di dalam dana BOS ya tentunya tidak bisa digunakan untuk tenaga kependidikan atau tendik. Terus di poin 2 di sini ada juga untuk persyaratan ya untuk honor tentunya untuk tenaga kependidikan. Kemarin ada 2 poin ya, nanti kita akan lihat di dalam aturan terbarunya. Nah, terkait dengan Juknis BOS tahun 2023 di sini sudah ada yang terbaru ya, terkait dengan Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Tentunya kita akan lihat ya, ada syarat apa saja untuk guru dan juga tendik untuk honornya. Itu apakah untuk tendik ya khususnya apakah masih sisa dana atau tidak, tentunya ada informasi terbarunya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan ya, jadi untuk aturan sebelumnya untuk Juknis nomor 2 tahun 2022 ini sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Jadi tentunya untuk tendik sekarang di tahun 2023 itu bisa dianggarkan dananya dari BOS, tentunya sudah bukan sisa lagi ya. Jadi tentunya sudah ada sudah ada penganggaran khusus untuk tendik atau tenaga kependidikan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut teman-teman, ada syarat-syarat apa saja untuk mendapatkan gaji atau honorer dari dana BOS? Seperti biasa kita ingatkan dulu. Nah, nanti teman-teman jangan lupa ya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, mungkin bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokade.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai teman-teman ya, untuk aturan terbaru di BOS ya, tentunya di tahun 2023 ini kita sedikit berikan informasi dulu ya. Yang pertama di dalam Permendikbudristek ya nomor 63 tahun 2022 ini tentang petunjuk teknis ya untuk pengelolaan dana BOS satuan pendidikan ya. Nah, di sini teman-teman tentunya untuk aturan yang kemarin itu sudah dicabut, artinya sudah tidak berlaku. Nah, di sini teman-teman ada sedikit perubahan ya di dalam Juknis BOS tahun 2023 ini. Yang pertama tentunya untuk penyalurannya ya, kalau mungkin pengelola dana BOS tentunya paham ya bahwa untuk tahun 2022 kemarin penyaluran itu terjadi menjadi 3 tahap ya, ada tahap 1, tahap 2 dan juga ada tahap 3. Tetapi untuk tahun 2023 ini ya, penyaluran dana BOS ini hanya disalurkan 2 tahap saja ya. Yaitu di sini untuk tahap 1 sebesar 50%, ini paling cepat disalurkan bulan Januari. Sedangkan di tahap 2 ya sebesar 50% ini paling cepat dibayarkan di bulan Juli ya. Terus yang berikutnya untuk penggunaan dana ini masih ya, jadi untuk BOS reguler ya, tentunya di sini masih tetap ya menggunakan 12 komponen, yang mana salah satunya adalah untuk pembayaran honor. Nah, ini digunakan untuk pembiayaan honor yang diberikan ya setiap bulan atas jasa pendidik atau tenaga kependidikan ya pada satuan pendidikan dan tidak termasuk honor yang dibayarkan dalam pelaksanaan kegiatan satuan pendidikan. Oke, sekarang kita akan fokus di dalam Permendikbudnya ya. Di sini Permendikbud terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Di sini ada nomor 63 tahun 2022 ya. Ini nanti yang digunakan untuk tahun 2023 ini. Nah,
Kita langsung saja teman-teman ya untuk di bagian honor ya. Nah, di sini untuk di bagian honor tentunya di sini ada bab kedua terkait dengan komponen penggunaan dana BOP PAUD ya. Jadi untuk jenjang PAUD itu namanya BOP PAUD. Nanti kalau untuk jenjang di SMP, SMA, SMK dan seterusnya ya, itu nanti ada namanya BOS reguler, dan nanti di jenjang PKBM itu ada namanya BOS kesetaraan ya. Jadi teman-teman juga harus paham dari jenis-jenis dana bantuan operasional sekolah atau satuan pendidikan. Nah, kalau pertama untuk komponen penggunaan dana BOP PAUD ya. Jadi untuk komponen penggunaan BOP PAUD ini untuk yang rekan-rekan guru ataupun teknik di PAUD, di sini juga ada komponen terkait dengan pembayaran honor ya. Nah, pembayaran honor di sini tentunya ada persyaratannya ya. Di sini persyaratannya untuk honor pendidik ya atau tenaga pendidikan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, tentu di sini adalah tercatat pada aplikasi Dapodik. Ya, yang kedua adalah ditugaskan oleh satuan pendidikan yang dibutuhkan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan. Ya, aktif melaksanakan tugas di satuan pendidikan PAUD dan belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Jadi ini adalah syarat untuk bisa dimasukkan ya untuk mendapatkan honor bagi guru ataupun tenaga kependidikan ya untuk di jenjang PAUD. Nah, tentunya untuk besaran gajinya itu tergantung dari masing-masing sekolah ya. Ini adalah syarat untuk bisa mendapatkan gaji dari dana BOS. Oke, yang berikutnya di sini untuk komponen penggunaan dana BOS ya. Kalau penggunaan dana BOS tentunya di sini ada BOS reguler dan ada BOS kinerja ya. Tentunya ini untuk jenjang SMP, SMA, SMK ya, itu ada BOS reguler. Nah, di dalam pasal 39 ya untuk dana BOS reguler tentunya di sini di poin KL ya, di poin L. Di sini juga untuk pembayaran honor. Ya, pembayaran honor di sini juga dijelaskan di dalam pasal 40 ya. Pembayaran honor sebagai dimaksud dalam pasal 39 huruf L digunakan paling banyak adalah 50% ya. Ingat ya, ini adalah paling banyak atau maksimal ya. Jadi boleh 10%, 20% ya. Nah, tapi paling banyak adalah 50% ya dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh satuan pendidikan tersebut. Nah, berikutnya pembayaran honor sebagai dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada guru atau tenaga kependidikan. Nah, untuk guru ya, guru yang dapat diberikan honor sebagai dimaksud pada ayat 2 harus memenuhi persyaratan. Ini untuk guru ya atau untuk teknik. Untuk guru ya, untuk pendidik ya, di sini harus berstatus bukan aparatur sipil negara ya, jadi bukan P3K ataupun bukan PNS. Yang kedua masih sama ya, tercatat pada Dapodik. Nah, ini yang paling penting adalah di poin C, tetap memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau yang sering kita sebut NUPTK ya. Berikutnya adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, ini kabar gembiranya untuk teman-teman teknik ya. Jadi untuk tenaga kependidikan ini yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud, ini harus memenuhi persyaratan ya. Di sini harus bukan berstatus aparatur sipil negara, bukan PNS atau P3K, dan di sini ditugaskan oleh kepala sekolah atau penyelenggara satuan pendidikan yang dibutuhkan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Jadi tidak harus terdaftar di Dapodik dan juga dia tidak harus memiliki NUPTK ya, khusus untuk tenaga kependidikan. Terus di sini juga sudah tidak disebutkan lagi untuk sisa dana ya. Jadi kalau di dalam Permendikbud sebelumnya ya, di Permendikbud sebelumnya nomor 2 tahun 2022 kemarin ada informasi ya, memang di dalam juknisnya ketika terdapat sisa dana, jadi pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Tetapi untuk Permendikbud yang sekarang, jadi untuk tenaga kependidikan ini dapat diberikan honornya. Yang penting memiliki syarat ya, jadi bukan ASN ya. Yang kedua adalah ditugaskan oleh kepala sekolahnya. Terus di pasal 41 ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak adalah 50% ya. Ini adalah 50% tentunya untuk besaran gajinya atau honornya tentunya kembali ke sekolah, tetapi untuk banyaknya untuk gaji pegawai itu dari anggaran BOS boleh maksimal 50% ya. Nah, terus dan pasal 40 ya, ini persyaratan memiliki NUPTK dan tenaga pendidikan sebagai dimaksud pasal 40 huruf 3 ayat pasal 40
Ayat 3 huruf C dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana. Ya, ini kalau ada bencana misalkan ya, jadi bisa dikecualikan ya untuk status NUBTK dan juga mungkin terdaftar di Dapodik. Itu teman-teman ya untuk gaji dan honor ya untuk guru dan juga tenaga kependidikan di dalam Junior Pos di tahun 2022 ini. Semoga rekan-rekan semua ya bisa mendapatkan haknya ya sesuai dengan kewajiban yang telah kalian tunaikan. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.